Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syariful Aziz dari kelas Alpago dan juga rekan saya Muhammad Yusuf Syamil dari kelas Devalopa dan Felix Manbutar-Butar dari kelas Al-Fatih. Di sini kami mengambil proyek akhir dengan topik atau dengan tema yang berjudul Sistem Pendeteksi Alat Pelindung Diri atau APD dengan menggunakan YOLO versi 5. Yang melatar belakangi kami mengambil judul tersebut adalah yang pertama, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan tindakan atau kejadian yang diduga atau yang tidak diduga yang dapat menyebabkan cedera, kematian, dan sebagainya. Penyebab dari kecelakaan kerja ada berbagai macam. Yang pertama dari faktor manusia. Faktor manusia ini bisa disebabkan karena kelalaian pekerja dalam menggunakan APD atau tidak mematuhi protokol kerja. Kemudian selanjutnya ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa terjadi karena suhu, kebisingan, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya faktor material. Faktor material ini bisa disebabkan dari ledakan bahan kimia dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kewajiban penggunaan APD. Nah, salah satu pencegahan terhadap kecelakaan kerja tersebut adalah dengan menggunakan APD. APD ini bisa berupa helm, sarung tangan, kacamata, masker, rompi, bahkan untuk yang di lokasi atau di konstruksi yang sangat bising, kita dapat menggunakan earphone atau headphone sebagai pelindung telinga kita agar telinga ini tidak terganggu kesehatannya. Selanjutnya sekarang ini kecerdasan buatan sangat berkembang. Kecerdasan buatan ini dapat terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama bisa machine learning, deep learning, computer vision, NLP, reinforcement learning, dan sebagainya. Di sini computer vision diharapkan bekerja layaknya pandangan manusia. Jadi dia ini mampu berpikir layaknya penglihatan manusia. Nah, di sini kami mengambil cabang dari computer vision di bagian object detection, di mana kami berusaha untuk mendeteksi dari tangkapan layar atau dari gambar atau dari video untuk dideteksi apakah penggunaan APD sesuai dengan yang ditentukan oleh proyek atau lokasi konstruksi tersebut. Latar belakang yang terakhir adalah dari segi biaya. Nah, benar kalau kita menggunakan pekerja K3 atau dan sebagainya, kita memerlukan biaya per bulan. Jadi per bulan kita harus menggaji pegawai. Sedangkan untuk menggunakan computer vision ini kita dapat menggunakan Raspberry Pi, kemudian diintegrasikan dengan kamera pengawas sehingga nanti kita dapat mengembangkannya lagi ke IoT untuk mengirimkan pesan atau alarm kepada pengawas atau kepada pemilik proyek dan sebagainya, pihak yang berwenang, agar orang yang tidak mengenakan APD dapat kita tegur. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan dari proyek kami. Yang pertama adalah pencarian gambar. Pencarian gambar ini digunakan sebagai dataset. Dataset kami ada yang berupa orang-orang yang menggunakan APD secara lengkap maupun gambar orang yang tidak mengenakan APD. Selanjutnya labeling gambar. Labeling gambar ini kami labeling berupa helm, kemudian rompi dan juga orang dengan menggunakan sistem online dari website makesense.ai. Kita juga bisa menggunakan langsung dari Python dengan menggunakan label image. Kemudian selanjutnya training data. Training data kami menggunakan environment dari GitHub yang dibantu dengan Google Colab karena keterbatasan dari komputer yang kami miliki, sehingga kami meminta bantuan atau menggunakan Google Collaboratory untuk training data. Kemudian yang terakhir, kita visualisasi data untuk mengetahui apakah model yang kita buat sesuai dengan model yang kita inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Yusuf Syamil. Baik, terima kasih kepada Syariful Aziz
Untuk selanjutnya itu tahapan labeling gambar. Apa itu labeling gambar? Labeling gambar adalah mengklasifikasikan objek pada gambar tersebut yang nantinya akan dideteksi. Sebelum labeling gambar, tentunya kita harus mencari dulu atau mengumpulkan datasheet sebanyak-banyaknya. Kenapa harus banyak-banyaknya? Agar nanti hasilnya dapat lebih akurat. Pada project akhir ini, labeling menggunakan platform online, yaitu webnya Make Sense AI. Kenapa menggunakan platform online? Dikarenakan dari referensi yang kami baca, akses AI banyak menggunakan akses AI karena mudah dan cepat. Ya, dapat dilihat pada web ini, Access AI, ketika melabeling ada 3 klasifikasi atau 3 label pada project akhir ini. Yang pertama ada helm safety yang berwarna merah ini, yang selanjutnya ada rompi, dan yang ketiga ada orang atau person. Setelah melabeling seluruh gambar dataset, hasil dari file ini akan diekspor dalam format YOLO, karena pada project akhir ini menggunakan YOLO sebagai medianya. Nah, dapat dilihat pada gambar di mana file yang berformat txt ini merupakan hasil dari ekspor YOLO dalam format YOLO. Untuk selanjutnya itu tahapan proses training data. Apa itu training data? Training data adalah untuk melatih algoritma pendetection objek. Di mana hal yang pertama dilakukan adalah mengclone GitHub ini pada Google Colab. Oh iya, pada project ini untuk codingnya menggunakan Google Colab. Untuk setelah mengclone, selanjutnya adalah memon Google Drive pada file manager yang ada di Google Colab. Setelah di mon Google Drive-nya itu kita unzip. Dapat dilihat pada slide berikut akan proses training data dari codingan, di mana mentrain image dari datasheet yang sudah dilabeling. Waktu yang dibutuhkan untuk mentrain data ini tergantung dari datasheet image yang sudah dilabeling tadi dan epochs yang dimasukkan. Semakin banyak atau semakin banyak juga epochs, maka akan semakin lama untuk mentrain datanya. Di mana hasil dari file training ini adalah file dengan ekstensi PT. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Felix. Saya silakan kepada saudara Felix. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar pada hasil proses training datanya. Di sini pada training datanya kami melabelkan itu 6 buah label. Yang label pertama angka 0 itu dilabelkan sebagai angka 0 sebagai manusia, angka 1 sebagai rompi seperti ini. Jika bekerja memakai rompi, dia akan dapat label nomor angka 1. Dan untuk angka 2 sampai angka 5 akan dilabelkan sebagai helm sesuai dengan warnanya. Jadi, jika warna helmnya berbeda, maka labelnya juga berbeda sesuai dengan yang sudah kami aturkan. Selanjutnya, di sini kami melabelkannya itu sebagai nama objeknya, seperti jika jika dia terdeteksi sebagai orang, maka dapat label orang. Jika dia menggunakan rompi, dapat label rompi, dan khusus untuk helm. Jika orangnya menggunakan helm putih, dia akan dapat label helm putih juga. Dan juga jika dia menggunakan helm kuning, dia akan dapat label helm kuning juga. Seperti itu juga dengan yang lainnya. Khusus untuk helm pasti berbeda-beda warnanya, dan jika berbeda warnanya maka labelnya juga pasti berbeda, dan untuk orang sudah pasti juga dapat label. Lalu di sini tingkat ketepatannya. Di sini kan ada berbeda-beda angkanya. Mengapa bisa dapat berbeda-beda? Karena kami saat melabelnya itu yang pastinya dia tidak benar-benar tepat
pada saat dilabelin, hanya seperti mendekati saja. Dan untuk yang paling besar pada gambar 1286, yaitu pekerja yang menggunakan helm kuning dapat angka 0,9. Lalu setelah berakhirnya dari proses training data, maka di visualisasi kami kan menggunakan gambar 4 orang. Kita juga bisa menggunakan gambar yang lain, tapi kami menggunakan ini. Dan di sini seperti yang saya jelaskan mengapa angkanya berbeda, karena memang tidak benar-benar tepat. Dan juga kita jika menggunakan gambar yang lain pasti hasilnya juga berbeda. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.